Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dewa PNIT NPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa Software Teknologi Negeri Lampung. Jadi di sini kita akan lanjutkan di modul 4. Modul 6 ya kawan. Modul 7 ya. Modul 7. Gila, Modul 7 kiri loh. lab 4 tentang working with IBM. Sini kita pulang sana. Kita load ya. Di sini kita akan mengerjakan lab-nya. Kita tunggu dulu. Ini saya sudah mengklik start lab-nya ya. Jadi di sini ini adalah overview. Jadi di sini cukup mudah ya. Jadi kita akan menggunakan membuat Amazon di situ, lalu membuat ini ya, apa Elastic Block Storage atau EBS volume. Nah, lalu kita snapshot. Yang fungsinya snapshot itu untuk merekam ya, memberikan apa merekam eh, memberi batasan. Jadi ketika misalnya kita snapshot satu, nah lalu setelah snapshot itu kita melanjutkan konfigurasi, lalu ada kekeliruan pada konfigurasi tersebut. Tapi kita bisa balik ke snapshot itu dengan konfigurasi yang sama seperti kita mulai dari awal seperti itu. Nah, lalu di sini topiknya itu ada 5 ya. Yang pertama tuh create an Amazon EBS volume, lalu kita attach and mount your volume to easy to intense. Ya, jadi kita memasukkan ya EBS ini ke instance sendiri kita buat. Setelah itu kita membuat snapshot, lalu kita membuat volume baru dari snapshot kita, lalu kita masukkan lagi ya. Proses seperti itu. Nah, durasi sekitar 30 menit dari lab ini ya. Nah, lalu di sini ada web service, lagi restriction. Ini ada display environment, access to web service, and service action need to reset to the ones that are needed to complete the live instruction. Like error if you can access web service for one or contact beyond the one that are described in this slide. Ini ada penjelasannya ya, IBS itu apa. Sini bahasa Inggris juga kita ganti ke bahasa Indonesia juga ya. Jadi tadi penjelasannya. EBS itu ataupun Elastic Block Storage Amazon EBS menawarkan penyimpanan persisten untuk instan Amazon ya. Volume Amazon EBS terpasang di jaringan dan tetap ada secara independen pada masa aktif instan. Volume Amazon EBS adalah volume yang sangat tersedia dan sangat dapat diandalkan dimanfaatkan sebagai partisipasi boot instan atau dilampirkan ke instan Amazon untuk berjalan sebagai perangkat boot standar. Jadi ketika digunakan sebagai partisipasi boot, instan Amazon dapat dihentikan dan kemudian dimulai lagi. Mungkin Anda hanya membayar beberapa sumber daya penyimpanan yang digunakan sambil mempertahankan status instan Anda. Jadi itu menawarkan peningkatan daya tahan yang sangat besar dibandingkan penyimpanan instan Amazon di lokal kalau mau masih dibeli secara otomatis. Lalu bagi mereka yang menginginkan daya tahan yang lebih tinggi, disediakan kemampuan untuk membuat snapshot yang konsisten dalam waktu tertentu. Jadi volume Anda kemudian disimpan di Amazon Single Store Service atau Amazon S3. Dan secara otomatis direplika di zona ketersediaan ya, itu tergantung kita ya. Lalu snapshot ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk volume Amazon DBS yang dapat melindungi data Anda dengan tahan jawab panjang. Pada lebih snapshot ini akan bekerja OS lainnya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi kita tuh menyimpan konfigurasi sudah kita buat di jaringan dan jadi kita saling menambahkan konfigurasi baru atau misalnya ada kendala pada saat ini karena kita sudah menyimpan tinggal kembalikan lagi ke snapshot yang sudah kita backup. Langsung kita buka OS-nya ya. Task pertama itu adalah kita disuruh untuk membuat new EBS volume. Kita ke server dulu kayak C2 ke understand lalu kita ke volume ya. Ini ya C2 ada storage ya. Oke, kita klik di sini yang pertama ada sekarang ya storage yaitu
Terus kita ke chat. Nah, lalu di lab ya, kalau masuk tadi ya. So available US di sini. Oh, ini kita klik. Nah, lalu di sini already load your lab. Navigator. Apa di sini? Oh, ini kolom. Lanjut. Yang lama ya. Nah, setelah kita add volume, lalu nanti kita akan membuat volume dengan ikonnya, size-nya, dan lain sebagainya ya. Kita ya. Sudah seperti ini, lalu klik create forum. Lalu kita pilih. Bahkan yang direct purpose SSD. Yang zip itu ya. Lalu di sininya satu Gbps. Ini USA benar ya. Lalu di sini add tag kedua. Tag name pakai size. Ini ya. Ini my volume. So, wait. Nah, jika sudah, belum muncul, kita refresh saja. Dia sudah muncul ya di sini ya. Namanya my volume. Nah, setelah itu masuk ke task 2, kita tes volume ke dalam instance ya. Jadi kita set my volume. Itu kita pilih instance field. Nah, kita pilih action dulu, lalu just effect field. Ya, apa di sini? Oh, ini action ya. Oh ya, action. Terus action kita touch volume. Oh, ini ya. Terus ini touch volume. Kita klik. Atau seperti ini. Lalu kita intensif yang lab. Yang ini ya. Nah, lalu di device-nya mana dia? Device name self set itu ini ya, dev sendiri apa? Oke, sudah, lalu kita klik. Ya sudah, bisa seperti ini kita lanjutkan ke langkah 3. Kita connect kan Amazon ke situ image-nya. Jadi kita buka service ke situ lagi, berarti ke instance. Terus kita select lab, lalu pilih connect. Lab, nah ini ya, kita klik labnya, lalu kita klik connect. Nah, setelah itu kita buka ini connection, yes, ini ya, langsung connect aja ya. Oke, langsung connect aja ya.
Oh, dia membuka kita ya. Control, kita membuka apa namanya server kayak SSH yang remote gitu ya. Oke. Selanjutnya kita cek ya. Kita create dan konfigurasi file system kita. Kita di fminh. Fminh itu untuk melihat apa? Apa namanya? Kegunaan ya, lokasi ini tuh berapa aja ya di penyimpanan-penyimpanan file. Misalnya kayak di file folder ini berapa penyimpanannya gitu, sudah terpakai berapa persen, jadi tersedia gitu ya. Oke, di sini df minham ini kita lalu muncul seperti ini ya. Lanjut, selanjutnya itu kita ini membuat apa setelah pada sistem kita membuat di kolom ya. Oke, selanjutnya kita prompt ya. Termasuk dev. Ya, langsung ini ya sudah enggak sebentar ya. Oh, publish dev. Enter. Nah, sudah. Seperti ini kita lanjut ke step 20. Kita create directory untuk mountingnya. Mounting new storage volume-nya ya. Oke. Lanjut ya. Lalu kita sudo mkdir. Kalau ini lokasinya ya, mkdir terus membuat sebuah folder. Ini lokasinya di npm lalu slash data store. Oke, sudah. Nah, lalu kita apa ini? Mount volumenya yang tadi kita sudah pilih ya, dev sdf ini ke dalam sini. Folder yang baru saja kita buat. Lalu kita enter lagi. Dan jika sudah, masuk ke langkah selanjutnya. Ya, ini untuk melihat aja ya, kalau teman-teman pengen melihat ya. Dev mode tuh di dalam sini ada file ini ya. Yuk, kita cap isinya ya untuk melihat konfigurasinya. Kita cek. Nah, di sini store ya. Ini yang ini sini isi file ini. Isi cuman konfigurasi seperti ini. Lalu coba kita cek df-min h lagi. Nah, ini ada ya di sini. Ya, nama ini file sistemnya. So, sudah dimount ke data ini ya. Maksudnya kan belum ada di sini ya. Oke, ini kita baru membuat yang baru nih. Paling bawah. Selanjutnya kita buat create apa? File and someone text. TXT-nya ya. Jadi di sini untuk catatan misalnya ya. Coba. Nah, jadi di file ini coba ya kita ls slash apa ini? Oke, mau. Itu ada file txt baru saja kita buat ini. Ya. Nah, selanjutnya itu kita capture. Kita lihat isi dari lagi kelas gimana di boleh di mana mau di sekarang tuh bisa sih ke ini Labjar aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit nelpon tadi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melihat isi dari file ini txt yang sudah kita buat ya. Enter. Nah, lalu isinya adalah some text has been written. Isinya itu di sini. Nah, jadi perintah echo ini itu bisa kita lakukan untuk membuat sebuah teks ataupun isi dari teks yang akan kita buat. Nah, jadi kita bisa menggunakan echo, nah lalu langsung ketikkan pesannya apa,
lalu nama filenya apa, dan direktorinya juga. Gitu. Kalau misal teman-teman ingin di direktori yang saat ini, langsung saja pakai echo, isinya apa, ada panah kanan, lalu nama filenya langsung itu bisa seperti itu. Lanjut kita ke task nomor 5. Itu create an Amazon EBS snapshot. Ya, kita buat sebuah snapshotnya. Caranya kita apa ini? Head to console, volume and my volume. Oke, berarti di sini ya, volume. Nah, ini my volume. Ya, bisa kan? Lalu kita klik action, lalu create snapshot. Ya, klik action, lalu sini create snapshot yang ini ya. Lalu teman-teman klik. Kita tunggu. Setelah itu di dalam tagging, key-nya name, dan volumenya my snapshot. Lalu kita klik snapshot. Add tagging, name, sininya my snapshot. Jika sudah seperti ini teman-teman, benar, name ya. Oke. Lalu klik snapshot. Jika belum muncul, teman-teman refresh saja. Belum muncul ya. Oh ini, sudah ada snapshotnya ya. Oke. Lalu foto di left navigation panel, pilih snapshot. Oh, snapshot nggak muncul di sini ya. Jadi, nah di sini ya. Ini snapshot ataupun apa namanya eh, konfigurasi server ataupun ya konfigurasi server yang saat ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kan teman-teman sudah konfigurasi kan nih misalnya sudah konfigurasi server sudah menginstal apa nih teman-teman butuhkan sekarang sudah cukup nih buat teman-teman snapshot. Setelah itu misalnya ke depan teman-teman ingin menambah sebuah app dalam misalnya server misalnya ingin menambah webmail lalu atau apapun itu dan ketika teman-teman tambahkan tuh terjadi error konflik antar port atau hal-hal lainnya nah, teman-teman bisa kembali ke snapshot ini konfigurasi sebelum teman-teman melakukan penambahan fitur yang baru. Lalu jika sudah kita hapus ya ini disuruh hapus. Ini untuk ngecek ya. Tadi kan ada di sini ya. Coba kita pakai snapshot. Jadi kita hapus. Kita akan melihat. Lalu ketika teman-teman cek di sini kita LS untuk verifikasi ya. Tidak ada ya. Lalu ketika teman-teman cat di sini itu dia tidak akan muncul. Ya, karena sudah kita hapus di sini. Sudah kita hapus. Ini. Lanjut. Ini untuk ngecek verifikasinya ya. Sudah ya. Lalu kita akan mengembalikan yang sudah kita mengembalikan ke snapshot yang tadi masih memiliki file ini ya file txt file ini untuk mengecek ya. Lalu kita kembali ke NC2 select my snapshot ya. Soal di sini select snapshot. Lalu klik action create volume for snapshot. Nah, di sini share EC2 console. Di sini instant di volume. Create snapshot list di sini. Snapshot. Kita cek dulu ya. Kasih di mana? Ini create volume for snapshot ini ya. Create volume for snapshot oke benar. Ini di sini ya. Create volume for snapshot di sini. Create volume for snapshot kita klik. Nah, jika sudah kita tambahkan tagging. Nah, tagging ini fungsinya itu untuk memberikan keterangan ya. Kalau misalnya snapshot ini untuk apa gitu ya. Kita restore lalu kita klik ke soket tagging. Lalu get paste restore volume. Sama ya. Oke. Lalu buat volume. Nah, sudah. Refresh lagi. Nah, lalu kita pilih volume, select restore volume.
volume. Nah, di sini kan ada ya, volume ya. Ini kita klik. Nah, lalu kita ke apa ini? Action, touch volume. Action, touch volume yang ini ya. Oke. Selanjutnya, pilih instant lab. Instannya lab. Oke, kita running ya. Lalu device itu dev SDG. SDG ya. Apa ini di mas? Jadi SDF itu tadi ya sudah kita pilih ya. Benar nggak? SDF, SDG. Oke. Bisa seperti ini lalu klik attach volume. Sudah. Oke, jika sudah, kita disuruh untuk apa nih? Restart ya. Kita ke directory mounting and new start dulu. Sudo mkd buat ya. Tadi kan store 1 ya, nah store ini yang biasa ya, anda ini kita store 2. Nah, lalu kita sudah, lalu kita masuk mau new volumenya, kemudian kursi kita buat, dan jika sudah, di sini akan muncul file txt. Kalau kita df with dulu kita cek. Ya, sini, ini ada store 2. Nah, coba kita, dan dia kan ada. Nah, seperti itu. Lalu kita cek submit. Nah, yes, kita lihat apakah sudah benar semua kita melakukannya. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukannya ya. Semua stepnya, tapi kita cek dulu apakah sudah benar. Oke. Kita teruskan tuh. Oke, ini saya menjelaskan ya. Nah, jadi ini ada kesimpulannya. Jadi di sini kita sudah melakukan create Amazon EBS volume. Setelah itu kita attach volume ke dalam instance ya. Dan kita buat, lalu membuat sistem membuat ini sistem volumenya. Lalu kita menambahkan volumenya. Oke, berhasil semua ya. Sampai 6. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Lalu setelah itu kita membuat snapshot pada volume kita. Lalu kita membuat di dalam apa? Membuat volume baru lagi dari snapshot. Lalu setelah itu kita attach and mount new volume itu ke dalam instance. Nah, lalu kita verifikasi filenya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi awalnya kita membuat sebuah volume, setelah itu kita melakukan apa? Kita attach ya ke dalam EC2, setelah itu dalam EC2 ini kita hubungkan. Nah, setelah itu kita backup ya. Apa kita snapshot ya dari instance EC2 ini ya. Nah, setelah itu kita menghapus sebuah file untuk memverifikasinya. Kita ambil sebuah file, lalu kita lihat di dalam file itu tidak ada. Lalu untuk kalau dalam hal ini dia sebuah file ya, yang kita kembalikan ya. Setelah kita ini itu tadi buat data 2 ya kalau nggak salah ya, data store 2. Nah, lalu setelah itu kita sudah buat kan tadi. Nah, lalu kita mount ya. Mount itu ibarat menghubungkan lah. Jadi dari snapshot itu yang sebelumnya kan menyimpan data ini. Nah, data itu dihubungkan ke dalam ini apa folder data 2 apa data store 2 ini. Nah, setelah itu maka akan muncul file yang sebelumnya ada di sini. Nah, untuk mengeceknya, ataupun untuk melihatnya, kita tinggal menggunakan perintah cat. Ya, ini store 2. Nah, maka dia akan ada lagi some text has been written. Oke, ya, cukup. Oke. Sudah selesai. Itu saja dari saya cara pengerjaan dari F4 tentang working with EBS dalam AWS Academy ya. Jadi dari saya banyak kurang maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.